Malam itu, api membakar langit desa. Tangis anak-anak bercampur jerit perempuan. Dan di tengah kekacauan itu, seorang pria berdiri dengan dada terbuka, menggenggam keris berlumur darah. Ia berkata pelan, tapi suaranya menghantam jiwa. Selama napas masih ada di dadaku, tanah ini bukan milik penjajah. Namanya Adipati Sutir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, para pencinta kisah sejarah dan legenda Nusantara. Sebelum kita masuk ke kisah penuh darah, pengorbanan, dan keberanian ini, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Karena setiap kisah yang kami hadirkan bukan sekadar cerita, tetapi roh perjuangan para leluhur yang tak boleh dilupakan. Dan sekarang, dengarkan baik-baik, karena kisah ini bukan dongeng. Ini tentang seorang adipati yang memilih mati terhormat daripada hidup berlutut. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan ketika Adipati Sutir berdiri di beranda pendopo kecil miliknya. Dari tempat itu, ia bisa melihat hamparan sawah yang hijau, sungai yang mengalir tenang, dan rumah-rumah rakyatnya yang sederhana. Tanah ini bukan sekadar wilayah kekuasaan baginya, ini adalah napas hidupnya. Sejak muda, Sutir telah diajari bahwa seorang pemimpin bukanlah orang yang duduk di singgasana tinggi, melainkan yang berdiri paling depan saat bahaya datang. Ia menarik napas panjang, merasakan angin pagi menyentuh wajahnya, namun ada firasat buruk yang menekan dadanya. Burung-burung terbang rendah, anjing-anjing desa melolong tanpa sebab. Tanah ini sedang gelisah, gumamnya lirih. Seorang pengawal mendekat dan berkata pelan, "Kanjeng Adipati, kabar dari utara." Pasukan penjajah kembali bergerak. Sutir menutup mata sejenak. Ia tahu, hari yang selama ini ia hindari, akhirnya tiba. Adipati Sutir bukan bangsawan manja yang dibesarkan dengan kemewahan. Ia tumbuh bersama rakyat, merasakan lapar, bekerja di ladang, dan mengangkat senjata sejak usia belia. Ayahnya pernah berkata, "Sutir, kelak kau boleh kehilangan harta, tapi jangan pernah kehilangan harga diri." Kalimat itu terpatri kuat di hatinya. Maka ketika penjajah mulai menuntut upeti, memaksa rakyat bekerja rodi, dan menghina adat setempat, Sutir menolak mentah-mentah. Tanah ini tidak dijual, katanya tegas kepada utusan penjajah suatu hari. Utusan itu tertawa meremehkan. "Kalian hanya desa kecil. Melawan kami sama dengan bunuh diri." Sutir berdiri, menatap tajam. Lebih baik mati sebagai manusia, daripada hidup sebagai budak. Sejak hari itu, namanya mulai dibisikkan dengan rasa takut oleh penjajah, dan dengan harapan oleh rakyatnya. Hari penyerangan pertama datang tanpa aba-aba. Dentuman senapan memecah kesunyian pagi, disusul teriakan panik. Rumah-rumah dibakar, lumbung padi dirusak, dan siapapun yang melawan langsung ditembak. Sutir berlari ke tengah desa, keris pusaka terselip di pinggangnya. "Kumpulkan rakyat ke balai desa," teriaknya. Seorang ibu menangis sambil memeluk anaknya. "Kanjeng, mereka kejam, mereka tidak berperi kemanusiaan." Sutir menggenggam bahu ibu itu. "Aku bersumpah atas tanah ini, tidak satupun air matamu sia-sia." Saat itu juga ia menghunus kerisnya. Cahaya matahari memantul di bilahnya, seolah menyatu dengan amarah dan tekad sang adipati. Dalam hatinya, Sutir tahu, jika ia mundur hari ini, maka anak-anak desa ini akan tumbuh tanpa harga diri. Di balai desa yang penuh sesak, Sutir berdiri di hadapan rakyatnya. Wajah-wajah lelah, ketakutan, dan putus asa menatapnya.
Ia bisa saja memerintahkan mereka bersembunyi, menyerah, atau bahkan melarikan diri. Namun ia memilih kejujuran yang pahit. "Saudaraku," katanya dengan suara berat, "penjajah tidak akan berhenti. Hari ini mereka membakar rumah kita. Besok mereka akan mengambil anak-anak kita." Seorang pemuda berteriak, "Lalu apa yang harus kami lakukan, Kanjeng? Kami hanya petani." Sutir menatapnya dalam-dalam. "Justru karena kalian petani, tanah ini harus kita pertahankan. Jika aku gugur, jangan tangisi aku. Jadikan kematianku api." Suasana hening. Lalu satu persatu rakyat mengepalkan tangan. Ketakutan berubah menjadi keberanian yang lahir dari keputusasaan. Malam itu, Sutir duduk sendirian di pendopo, menajamkan kerisnya. Setiap gesekan batu asah seperti mengiris kenangan hidupnya, masa kecil, wajah ibunya, suara ayahnya. Ia tahu, jalan yang ia pilih bukan jalan pulang. Seorang pengawal setianya mendekat. "Kanjeng, jika besok kita kalah?" Sutir tersenyum tipis. "Kalah dan..." Fajar menyingsing dengan warna yang tak biasa. Langit memerah seperti luka yang belum kering, seolah alam pun tahu bahwa hari ini darah akan kembali tumpah. Adipati Sutir berdiri di atas tanah basah olah embun, menatap rakyatnya yang berkumpul dengan wajah tegang namun mata menyala. Mereka bukan prajurit terlatih, bukan pula pasukan kerajaan besar, mereka petani, nelayan, tukang kayu, dan pemuda desa yang selama hidupnya hanya mengenal cangkul dan bajak. Namun pagi itu, mereka memegang tombak, parang, dan bambu runcing dengan tangan gemetar tapi tekad membatu. Sutir melangkah maju, suaranya tenang namun mengguncang. "Hari ini, kita mungkin tidak semua pulang," katanya. Seorang lelaki tua berbisik, "Kalau begitu, izinkan kami mati di tanah sendiri, Kanjeng." Sutir mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia merasakan beban berat, bukan takut mati, melainkan takut mengecewakan mereka yang mempercayakan hidupnya padanya. Pasukan penjajah datang dengan langkah teratur, sepatu besi menghantam tanah tanpa ragu. Senapan disandang di bahu, meriam kecil ditarik perlahan, dan wajah-wajah dingin menatap desa seperti melihat ladang buruan. Seorang perwira maju dan berteriak dengan bahasa asing yang kasar, lalu diterjemahkan oleh kaki tangan lokalnya. "Menyerahlah. Letakkan senjata. Siapa yang melawan akan dibunuh." Suara itu menggema, memantul di dinding-dinding rumah yang hangus. Sutir maju selangkah, menatap langsung ke mata sang perwira. "Kami tidak menyerang tanah kalian," katanya lantang. "Kalian yang datang membawa api dan darah." Perwira itu tersenyum sinis. Sejarah ditulis oleh pemenang. Sutir menghunus kerisnya perlahan. "Maka hari ini, biar sejarah mencatat bahwa kami tidak pernah tunduk." Detik itu juga, tembakan pertama dilepaskan, dan neraka pun terbuka. Ledakan memecah udara. Tanah bergetar. Teriakan bercampur dengan asap mesiu. Sutir berlari paling depan, kerisnya berkilat di bawah cahaya matahari yang memerah. Ia menangkis bayonet, menebas lengan, dan berteriak, "Lindungi rakyat! Jangan biarkan mereka mendekat ke balai desa." Seorang pemuda terjatuh di sampingnya, darah mengalir dari dada. Dengan napas tersengal, pemuda itu berbisik, "Kanjeng, saya takut." Sutir berlutut sejenak, menggenggam tangannya. "Takut itu manusiawi," katanya lirih. "Tapi keberanian adalah memilih berdiri meski takut." Pemuda itu tersenyum sebelum matanya terpejam. Sutir bangkit dengan mata basah namun penuh amarah.
Setiap langkahnya kini bukan hanya perlawanan, melainkan sumpah yang tak boleh ia ingkari. Pertempuran berlangsung brutal dan tidak seimbang. Senapan melawan bambu runcing, meriam melawan keberanian. Namun sesuatu yang tidak dimiliki penjajah mulai terasa, ketakutan. Mereka tidak menyangka rakyat kecil ini bertarung seperti singa yang terpojok. Sutir menerjang barisan musuh, tubuhnya terluka, bahunya berdarah, namun langkahnya tak melambat. Seorang pengawal berteriak, "Kanjeng, mundur! Mereka terlalu banyak." Sutir menggeleng keras. "Jika aku mundur, semangat mereka runtuh." Ia berdiri di tengah medan, mengangkat kerisnya ke langit merah. "Demi tanah ini, demi anak-anak kita." Teriakan itu disambut pekik rakyat yang tersisa. Pada saat itu, Sutir bukan lagi sekadar adipati, ia menjadi simbol, api, dan harapan yang menyala di tengah kegelapan. Menjelang senja, tanah desa berubah menjadi ladang kematian. Asap mengepul, tubuh bergelimpangan, dan jeritan mulai mereda. Pasukan penjajah akhirnya mundur sementara, meninggalkan desa yang hancur namun tidak takluk. Sutir berdiri terpaku, napasnya berat, darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Seorang pengawal mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Kanjeng, kita menang hari ini." Sutir menggeleng pelan. "Belum. Ini baru permulaan." Ia menatap langit yang mulai gelap. Dalam hatinya, ia tahu penjajah akan kembali dengan kekuatan lebih besar. Dan saat itu tiba, mungkin nyawanya yang menjadi harga. Namun satu hal pasti, ketakutan telah berpindah tangan. Malam turun perlahan, menyelimuti desa yang tinggal puing dan luka. Api unggun menyala kecil di beberapa sudut, bukan untuk merayakan kemenangan, melainkan untuk menghangatkan tubuh-tubuh yang hampir putus asa. Adipati Sutir duduk bersila di serambi pendopo yang setengah runtuh, menatap luka di lengannya yang dijahit seadanya. Rasa perih itu kalah oleh rasa bersalah yang menggerogoti dadanya. Setiap wajah yang gugur siang tadi seperti hadir kembali di benaknya. Seorang pengawal tua mendekat sambil membawa air. "Kanjeng, panjenengan harus istirahat." Sutir menggeleng pelan. "Bagaimana aku bisa tidur, sementara jeritan mereka masih terdengar di kepalaku?" Ia menatap langit malam, berbisik lirih, "Tuhan, jika semua ini salah, ambil saja nyawaku. Tapi jangan biarkan tanah ini jatuh." Angin berhembus dingin, membawa firasat yang lebih gelap dari sekadar perang. Di saat rakyat terlelap oleh kelelahan, bayangan bergerak di balik reruntuhan. Seorang lelaki bersorban lusuh melangkah cepat menuju tepi desa, Wiratma, kepala Jagabaya yang selama ini dipercaya Sutir. Wajahnya tegang, matanya liar. Di balik semak, ia bertemu utusan penjajah. "Aku sudah memberi kalian jalur rahasia," bisiknya gemetar. Besok malam, saat mereka berpindah tempat, utusan itu tersenyum dingin. "Bagus. Ingat janji kami, keselamatan keluargamu." Wiratma mengangguk, meski hatinya berperang. Ia tahu, pengkhianatan ini akan menodai namanya selamanya. Tapi ketakutan telah mengalahkan kehormatan. Dan tanpa ia sadari, seorang pemuda desa melihat semuanya dari kejauhan, menggenggam dadanya sendiri agar tidak berteriak. Keesokan harinya, Sutir memutuskan strategi gerilya. Ia tahu, pertempuran terbuka hanya akan menghabiskan rakyatnya. "Kita bergerak malam," katanya di hadapan para pemimpin desa. "Serang cepat, menghilang cepat." Seorang pemuda mengangkat tangan ragu. "Kanjeng, bagaimana jika ada yang membocorkan rencana?" Ruangan mendadak sunyi.
Sutir menatap satu persatu wajah di hadapannya. Jika ada, katanya tenang namun menusuk, pengkhianatan itu akan dibalas oleh nuraninya sendiri. Ia tidak tahu, kata-kata itu menghantam dada Wiratma seperti palu. Pemuda yang semalam mengintip pengkhianatan itu gelisah, ingin bicara namun takut dianggap pemecah persatuan. Ia hanya bisa berdoa dalam diam, berharap firasat buruknya salah. Malam gerilya tiba. Hujan turun deras, seolah mencoba menyembunyikan langkah para pejuang. Sutir berjalan paling depan, menuntun pasukan kecil menyusuri jalur hutan. Namun tiba-tiba, tembakan memecah hujan. Cahaya api menyambar dari segala arah. "Kita dijebak," teriak seseorang. Sutir terperanjat, jalur ini seharusnya aman. Darah kembali tumpah. Ia berteriak, "Pecah formasi! Selamatkan diri!" Di tengah kekacauan itu, Sutir melihat Wiratma berdiri kaku, tidak bergerak, matanya penuh rasa bersalah. Sutir mendekat sambil menangkis serangan. "Wiratma, apa yang kau lakukan?" Wiratma jatuh berlutut, menangis. "Ampuni saya, Kanjeng, saya takut, saya lemah." Sutir terdiam sejenak. Amarah, kecewa, dan iba bercampur menjadi satu rasa yang menghancurkan. Dengan hati yang hancur, Sutir memilih keputusan terberat dalam hidupnya. Ia menatap Wiratma lama sekali, lalu berkata lirih namun tegas, "Pengkhianatan bukan hanya membunuh rencana, tapi membunuh kepercayaan." Ia memberi isyarat pada pengawal. Wiratma dibawa pergi, bukan untuk disiksa, melainkan diasingkan, hukuman yang lebih berat bagi seorang yang hidup dari kehormatan. Setelah itu, Sutir berdiri di tengah hujan, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena luka batin. Seorang pengawal bertanya pelan, "Kanjeng, apakah kita masih bisa menang?" Sutir mengangkat wajahnya ke langit. "Kemenangan bukan soal hidup atau mati," jawabnya lirih. "Tapi soal apakah kita tetap manusia di tengah kebiadaban." Dan sejak malam itu, Sutir tahu, perjuangan ini akan menuntut harga terakhir darinya. Pagi itu datang tanpa harapan. Kabut tebal menggantung rendah, menyelimuti desa yang kini lebih mirip makam terbuka daripada tempat tinggal manusia. Adipati Sutir berdiri di tepi hutan, menatap jejak-jejak sepatu besi yang memenuhi tanah. Ia tahu, penjajah datang bukan untuk menaklukkan, mereka datang untuk menghabisi. Dari kejauhan terdengar dentuman meriam, 1, 2, 3 kali, menghantam bumi seperti palu takdir. Seorang pengintai berlari terengah. "Kanjeng, pasukan mereka berlipat ganda." Meriam besar, kuda, mereka mengepung dari 3 arah. Sutir mengangguk pelan. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk situasi seburuk ini. Dalam dadanya, ia sudah berdamai dengan kemungkinan terburuk. Ia hanya memikirkan satu hal, bagaimana rakyatnya bisa selamat meski dirinya harus lenyap. Sutir mengumpulkan para pemimpin desa yang tersisa. Wajah mereka pucat, mata merah oleh kurang tidur dan kehilangan. "Dengarkan aku baik-baik," kata Sutir, suaranya rendah tapi tegas. "Kita tidak akan menang dalam pertempuran terbuka." Seorang lelaki tua langsung menyela, "Lalu kita menyerah, Kanjeng?" Sutir menggeleng keras. "Tidak. Kita bertahan dengan cara hidup." Ia menunjuk ke arah hutan lebat. "Bawa perempuan, anak-anak, dan yang terluka ke jalur selatan. Aku dan beberapa orang akan menahan mereka." Ruangan langsung gempar. "Tidak. Kanjeng ikut kami," teriak seorang pemuda. Sutir menatapnya dengan senyum pahit. "Jika semua pergi,
Siapa yang jadi api pengalih? Keheningan jatuh. Semua paham, ini bukan rencana. Ini pengorbanan. Tangis pecah ketika rakyat mulai bergerak. Seorang ibu memeluk kaki Sutir sambil terisak, "Kanjeng, kami tidak punya siapa-siapa selain panjenengan." Sutir berlutut, mengangkat wajah ibu itu. "Justru karena itu, kalian harus hidup." Seorang anak kecil memegang ujung bajunya. Paman tidak ikut. Sutir menahan air mata, mengelus kepala anak itu. Paman akan menyusul lewat jalan yang berbeda. Kebohongan kecil demi ketenangan jiwa. Ketika rombongan terakhir menghilang di balik hutan, Sutir berdiri lama, memandang arah mereka pergi, seakan ingin menghafal wajah-wajah yang mungkin tak akan ia lihat lagi. Angin berdesir, membawa bau mesiu dan kematian yang kian dekat. Ketika penjajah menerobos desa, mereka disambut keheningan dan jebakan. Panah api meluncur dari balik reruntuhan, bambu runcing muncul dari tanah, ledakan kecil mengguncang langkah pasukan. Di tengah kekacauan itu, Adipati Sutir berdiri sendirian di alun-alun, keris di tangan, tubuh penuh luka. Seorang perwira penjajah berteriak, "Tangkap dia hidup-hidup!" Sutir tertawa pelan. "Hidup atau mati, aku tetap merdeka." Ia menerjang, setiap tebasan adalah perlawanan terakhir, setiap napas adalah sumpah. Darah mengalir, kakinya mulai goyah, namun ia menolak tumbang. Dalam hatinya, ia hanya berdoa agar waktu yang ia beli cukup lama untuk menyelamatkan rakyatnya. Akhirnya, tubuh Sutir roboh ke tanah. Lututnya menghantam bumi yang ia cintai, tangan masih menggenggam keris dengan keras. Pasukan penjajah mengelilinginya. Seorang perwira mendekat, menodongkan senjata. "Semua ini sia-sia," katanya dingin. Sutir mengangkat wajahnya, tersenyum dengan darah di bibir. "Tidak ada yang sia-sia, jika satu anak saja bisa hidup bebas." Tembakan meledak. Suara itu menggema lama di udara, lalu lenyap. Tubuh Adipati Sutir terbaring diam, namun pada saat yang sama, perlawanan itu justru lahir di tempat lain, di hutan, di desa-desa yang selamat. Karena kematiannya bukan akhir. Itu adalah api penghabisan yang menyalakan perjuangan lebih besar. Hutan di selatan menjadi saksi bisu kelanjutan hidup yang hampir putus. Rombongan rakyat yang diselamatkan berjalan tertatih, membawa luka di tubuh dan duka di hati. Tangis tertahan terdengar di antara langkah kaki yang basah oleh lumpur. Seorang lelaki muda tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara gemetar, "Kanjeng tidak menyusul, berarti..." Kalimat itu menggantung, tak ada yang berani melanjutkan. Seorang perempuan tua menutup wajahnya sambil berbisik, "Beliau memilih mati agar kita hidup." Kata-kata itu jatuh seperti hujan di dada mereka semua. Di tengah kelelahan, satu kesadaran perlahan tumbuh. Mereka masih hidup karena satu orang rela tidak hidup. Dan kesadaran itulah yang mulai mengubah duka menjadi tekad. Beberapa hari kemudian, kabar kematian Adipati Sutir menyebar dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, dari hutan ke pasar. Penjajah bermaksud menjadikannya peringatan bahwa melawan berarti mati. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Nama Sutir dibisikkan sebagai doa, diceritakan sebagai keberanian, dikenang sebagai teladan. Para pemuda yang mendengar kisahnya mengepalkan tangan. "Kalau Adipati saja berani mati, masa kita hanya berani hidup sebagai budak?" kata seorang di antara mereka. Di malam hari, di bawah lampu minyak, kisah Sutir diceritakan ulang, dibumbui air mata dan sumpah. Tanpa disadari penjajah, mereka telah menciptakan martir. Tahun-tahun berlalu. Desa lama mungkin telah rata dengan tanah,
Namun di tempat baru, rakyat membangun kembali hidup mereka. Sawah kembali dibajak, anak-anak kembali tertawa, dan doa kembali dipanjatkan, selalu diselipi satu nama. Setiap kali ketidakadilan datang, orang-orang berkata, "Ingat Adipati Sutir." Nama itu menjadi pengingat bahwa keberanian bukan milik prajurit bersenjata lengkap, melainkan milik siapapun yang menolak tunduk. Seorang kakek berkata kepada cucunya, "Jangan tanya di mana makamnya." Ia dimakamkan di hati orang-orang yang tidak mau menyerah. Dan sang cucu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti, namun merasakan getarannya. Suatu malam, di sebuah desa kecil, seorang ibu menidurkan anaknya dan berbisik pelan, "Tidurlah, nak. Kelak kau harus tumbuh berani." Anak itu bertanya polos, "Berani seperti siapa, Bu?" Sang ibu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Seperti Adipati Sutir." Di luar rumah, angin berembus membawa suara dedaunan, seolah mengulang nama itu berulang kali. Sutir tidak lagi hidup sebagai manusia, tetapi sebagai roh perlawanan, hadir setiap kali ketidakadilan mencoba berdiri terlalu tinggi. Dan di sanalah, dalam kesunyian malam, sejarah diam-diam berjanji, pengorbanannya tidak akan dilupakan. Kisah Adipati Sutir bukan tentang kemenangan di medan perang. Ini tentang pilihan. Pilihan untuk tidak aman, agar yang lain selamat. Pilihan untuk tidak tunduk, meski nyawa taruhannya. Dan pilihan untuk tetap menjadi manusia di tengah kebiadaban penjajahan. Jika hari ini kita masih bisa menghirup udara bebas, berjalan di tanah sendiri, dan menyebut negeri ini milik kita, maka ingatlah, kebebasan itu dibayar mahal oleh darah orang-orang seperti Sutir. Ia mungkin gugur tanpa nisan, tanpa upacara, tanpa tepuk tangan. Namun namanya hidup, selama ada orang yang berani berkata, tidak pada penindasan. Dan itulah kisah Adipati Sutir, seorang adipati yang memilih berdiri di tengah api, menolak tunduk kepada penjajah, dan rela mengorbankan dirinya demi rakyatnya. Namanya mungkin telah gugur di medan perang, namun semangatnya tetap hidup, menyala dalam hati setiap orang yang berani melawan ketidakadilan. Jika kisah ini menggetarkan hati kalian, ingatlah satu hal, keberanian tidak selalu tentang menang, tapi tentang tidak menyerah, tidak tunduk, dan mempertahankan harga diri hingga akhir. Jangan biarkan perjuangan leluhur kita hilang begitu saja. Subscribe channel ini sekarang, nyalakan loncengnya, dan jadilah saksi dari setiap kisah heroik yang kami hadirkan. Karena setiap cerita yang kalian dengar di sini, bukan sekadar dongeng, tapi sejarah yang hidup di dalam kita.